Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. My name is Niputu Eka Trisdayanti, SPD. You can call me Nurse Eka. I am headmaster in Balihati Junior High School, and I also science teacher in Balihati Junior High School. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Universitas Pendidikan Ganesha, kategori 1 gelombang 2, Pendidikan Biologi. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya dengan materi sistem pencernaan pada manusia. Selamat menyaksikan. Okay, good morning everyone. Morning. Okay, that's so spirit. Good morning everyone. Morning, Miss. How are you this morning? Good. Good, really good. Not sleeping, not hungry. Yeah. Hungry? Yeah. A little bit. A little bit. Okay, no worry. Okay, this morning and your friend not join the class? Yeah. How many? Okay, Chia and Narendra. Okay, where Chia and Narendra today? Okay, Chia is sick and Narendra is present. Is it? Yeah. Okay. Jadi silakan jaga kesehatan kalian ya, karena cuaca juga kurang bagus. Biar kalian tetap keep spirit, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Okay, before we start the study, please captain in the class for the prayer together. Okay, stand up please. Class, let's pray for a moment. Prayer start. Prayer end. Mama jadi. I will check kondisi kelas ini semuanya sudah rapi ya. Ya, baju sudah dimasukkan semua. Do you bring laptop for all students? Okay, bring laptop every day. Don't forget. Okay, bisa kita mulai pembelajaran hari ini. Okay, today science with Miss Eka. Ya. Jadi untuk kita mengingat pembelajaran minggu lalu, kita sudah belajar tentang sistem pencernaan ya. Kalian di sana sudah belajar sistem pencernaan, apa aja bagian-bagian dari sistem pencernaan, atau organ-organnya apa aja. Do you remember? Pertama, makanan masuk ke Mulut. Oke, ke mulut. Siapa dong yang mau present satu? Raise your hand. Oke, Adamu. Oke, Adamu. The first makanan masuk ke Mulut. mulut. After mulut, Kerongkongan. kerongkongan. Setelah kerongkongan, Lambung. ke lambung. After lambung, Usus halus. usus halus. Setelah usus halus, Usus besar. usus besar, baru ke Anus. anus. Makanan bermuara nanti di anus yang kita sudah belajar juga kemarin tentang sistem ekskresi di mana warna feses itu berubah dari makanan yang kalian makan sampai dia menjadi feses seperti itu ya. Oke, jadi selain Adamu, ada yang mau raise hand lagi untuk mengingat. Udah benar sekali Adamu tadi. Ada lagi repeat once again maybe. Siapa? Oke, Intan. Apa aja sistem pencernaan? Tadi Adamu sudah Intan. From mulut, Yes. kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, and anus. And let's give applause for Adamu and Intan. Artinya semua sudah mengerti tentang sistem pencernaan. Ya, sekarang kita akan lanjut ke berikutnya. And then, Miss mau nanya, what is your breakfast in this morning? Rice. Rice. From Ucha, what is your breakfast in this morning? Pancake and tea. Pancake and tea. Okay, Justin, what is your breakfast in this morning?
Pardon? Oatmeal. Alana, what is your breakfast in this morning? Rice package with nasi bungkus. Nasi bungkus ya. Apakah bagus nggak ya makanan berat sudah kita makan pagi-pagi? Sebenarnya tidak ya. Tapi untuk orang Indonesia kalau tidak makan nasi itu rasanya kurang, nggak kenyang ya. Dan ingat, harus pada saat breakfast itu harus makanan ringan. Tidak harus kalian itu makan nasi ya. Seperti yang Kirana bilang, kalau kalian nggak makan nasi itu rasanya tidak kenyang. Itu anggapan yang salah ya. Jadi sarapan itu menunya pagi-pagi misalnya tea boleh, tapi lebih bagus tea atau mineral water? Ya, mineral water boleh, milk juga ya. Di situ boleh beberapa buah harus kalian makan. Apa sih fungsi buah dalam sistem pencernaan? Sebagai apa dia? Memperlancar sistem pencernaan. Oke, di sini Miss analogikan ya. Jadi sistem pencernaan yang sudah disampaikan oleh Adamu maupun Intan tadi. Jadi makanan yang pertama kalian makan itu kan mereka keluarga sampai di feses, sama seperti kita membuat jus ya. Jadi pertama kita harus kupas dulu buahnya, baru kita cuci. Setelah itu kita masukkan ke blender. Dari buah utuh dia menjadi halus. Seperti itu juga pada sistem pencernaan kita. Oke, di tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama menganalisis berbagai gangguan pada sistem pencernaan. Oke, yang kedua mungkin Vin bisa baca yang kedua apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Menganalisis supaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Oke, Irene yang ketiga apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Oke, yang ketiga nanti kalian akan membuat poster ya. Oke, biar semangat kita tetap terjaga di sini, pembelajaran juga kondusif. Sembari kita mengingat pelajaran kita yang sebelumnya, Miss mau kita ice breaking dulu. Oke, silakan semuanya stand up. Oke, stand up please. Oke, semua tangan di atas dulu keduanya ya, keduanya. Oke, peristaltik. Okay, mekanik. Okay, yes. Asam Florida. Mekanik. Asam Florida. Peristaltik. Okay, give applause. Oke ya. Silakan duduk dulu semuanya. Sebelumnya Miss mau tanya dulu. Miss akan melakukan pre-test dulu untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana kalian sudah mengerti. Belum mengerti tentunya ya, karena ini di pre-test. Jadi berapapun hasilnya itu nggak apa-apa. Ini mengawali tes kalian yang nantinya akan di akhir baru ada pre-test. Okay, please open your Canva. Your quizzes. Ya, open your quizzes. Oke, sekarang buka dulu quizesnya. Oke, jadi setelah kalian melakukan pre-test di quizzes, itu nilainya sudah terlihat ya. Di sini ada beberapa anak yang nilainya di bawah 70. It's no worry ya. Jadi ini adalah awal penilaian untuk Miss mengetahui sejauh mana sih kalian tentang pengetahuan gangguan pada sistem pencernaan. Jadi di sini ada nilainya yang sudah bagus. Itu ada Adit, Irene, ada Uca, Kirana, Nadira, Adamu, ada yang 100 ini 4 orang ya, yang 100 ada Adit, Adamu, ada Intan, dan lagi satu ada Sora. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita ya. Ini proses harus lebih meningkat lagi ya. Oke, sekarang waktunya kita untuk menonton video. Di sini Miss akan memberikan sebuah masalah kepada kalian ya.
Oke, jadi kemarin sudah di-share LKPD pembelajaran kita hari ini. Silakan dibuka grup kelas kalian itu. Jadi kita akan menonton bersama tentang video bocah mengais tempat sampah untuk mencari sisa-sisa makanan dan minuman. Oke, jadi semua anak sudah dibuka ya, pastinya juga sudah ada yang mempelajari di rumah ya, menonton videonya. Tapi di sini kita tonton lagi, oke? Ini akan ajak kalian untuk menonton videonya ya. Oke, Kai sudah bisa ya menonton videonya. Oke, jadi seperti title-nya atau judulnya itu adalah seorang anak mengais sisa-sisa makanan dan minuman yang dibuang di tempat sampah ya. Tidak hanya makanan tapi minuman juga. Oke, silakan dulu ditonton videonya. Oke, setelah kita semua tadi menonton video yang di-share yang sudah kalian tonton, jadi kira-kira permasalahan apa sih yang ada di sana? Oke, permasalahan apa yang ada dalam video tersebut? Oke, raise your hand. Siapa yang bisa? Oke, video apa sih yang ada di sana? Oke, Adit? Video seorang anak kecil yang berebut sampah untuk mencari makanan minuman. Oke, tepat sekali di fokus dulu for Adit. Oke, itu menurut Adit ya. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Raise your hand. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, maybe Kai? Oke, same with Adit ya. Jadi sama ya seperti Adit, bahwa ada seorang anak kecil seperti itu ya, yang mereka mengais makanan untuk mereka makan, tetapi mengambilnya di tempat sampah. Kira-kira what do you think? Apa yang kalian pikirkan kalau itu terjadi? Oke, apa yang kalian pikirkan kalau itu terjadi? Kira-kira masalah apa yang terjadi pada apa anak itu? Pada ekonomi anak itu boleh, sehingga dia mengambil makanan di sana. Apalagi? Sakit perut. Oke, apa? Sakit perut. Oke, apalagi? Kira-kira nanti apa yang terjadi? Apa? Oke, diare. Ada opini lagi? Sebelah sana? Masalah sistem pencernaan. Oke, jadi semua sudah mendapat banyak sekali opini Miss ya dari hasil kalian tonton video yang udah Miss share tersebut. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi masalah dari video yang sudah kalian tonton. Setelah itu kalian akan merumuskan masalah dan kemudian kalian akan menyusun hipotesis. Oke? Nah, bisa nggak kira-kira? Bisa ya, apalagi kita juga sudah terbiasa dengan menggunakan video pembelajaran sebagai masalah di dalam pembelajaran. Oke? Sekarang silakan kalian membuat grup dulu. Oke? Silakan berkelompok dulu. Oke, silakan making the group. 5 people maybe. Semua bisa ya, 5 orang. Oke, 4 until 5. No worry. Ya, silakan buka LKPD yang sudah share di grup kelas. Oke, silahkan kalian mulai mengidentifikasi masalah, merumuskan dan menghipotesis. Apabila pengen menonton videonya lagi sekali, itu boleh, Miss persilahkan, dan langsung discuss dalam kelompok mengenai rumusan masalah hipotesis sampai di hipotesis. Oke? Ada yang belum mengerti tentang bagaimana mencari hipotesis atau rumusan masalahnya, itu boleh ditanyakan. Oke, Alana, you have question? Miss, how to get the identification of the case itself? Oke, bagaimana ya? Good question ya Alana. Mungkin Alana lupa ya bagaimana cara kita mencari identifikasi masalah. Ya Alana ya. Jadi cermati dulu video yang tadi udah kita diskusikan tadi, yang Alana pasti udah tonton. Nah, cari di situ yang berhubungan dengan apa? Sistem
pencernaan. Tadi juga Lana udah bisa jawab kan dari kira-kira apa sih yang dilakukan anak itu sehingga terjadi masalah. Itu tadi jawabanmu ya. Jadi silahkan diidentifikasi sampai nanti dapat di rumusan dan membuat hipotesis. Ya, oke, time for you. Silakan ya. Silakan discuss ya. Yeah, we must do like that. Okay, so basically. Okay. Look at Sanaya. Maybe Sanaya kontak. Adam have question. Adam group have question. What is your question? Can you explain all of them again, Miss? Identifikasi masalah, rumusan masalah, and the hypothesis, Miss. Oke, jadi repeat once again ya, di repeat lagi. Jadi rumusan masalah itu bagaimana Adamu itu pertama mengidentifikasi dulu dari video yang Adamu tonton kan. Yang kedua sudah mulai di sana dari identifikasi video yang ditonton, silakan membuat masalah. Oke, waktu ini Adamu sempat tidak sekolah ya. Ya, jadi lupa. Oke, nggak apa-apa. Jadi itu yang ketiga dijawab dari identifikasi dan rumusan masalah itu hipotesis atau dugaan sementara. Oke, sudah mengerti? Do you understand? Oke, nggak apa-apa ya karena Adamu dia kemarin 2 hari sakit, jadi dia nggak sekolah ya. Nggak apa-apa Adamu. Oke, Miss. Thank you, Miss. Ya, my pleasure. Di sini akan menilai keaktifan kalian dalam kelompok. Bagaimana kalian berdiskusi? Apakah sudah maksimal? Apakah ada yang mau nilainya cukup di sini? Nggak kan? Oke, no. Pasti pengen nilainya dia bagus. Oke, setelah kalian merumuskan masalah, mengidentifikasi, merumuskan dan mendapatkan hipotesis, kalian untuk penguatan tambahan literasinya itu Miss juga sudah kirim video pembelajaran. Oke? Silahkan kalian buka video pembelajaran kalian sehingga kalian dapat menguatkan hipotesisnya. Oke? Ya, di situ Miss sudah share video pembelajaran. Miss juga sudah, kalau kalian hanya good Fintan, kalian juga boleh mendapatkan tambahan ilmu dari membaca di buku pengetahuan sains. Oke, silahkan. Ya. We need more information. Dari Intan Rata Group sudah mendapatkan sebuah identifikasi rumusan dan hipotesis. Sudah? Oke, bisa dibacakan. Maybe nggak apa-apa. Apa yang sudah kalian rumuskan dengan kelompok bisa disampaikan. No worry. Oke? Oke, kira-kira identifikasi masalahnya apa? Dari video yang dari identifikasi masalah yang kita dapatkan itu seorang anak itu kekurangan ekonomi atau bisa digolong ekonomi menengah ke bawah. Nah, tersebut dia kekurangan uang untuk membeli makanan yang layak. Nah, kemudian dugaan yang kedua itu beliau seorang anak tersebut tidak mempunyai orang tua karena dari video yang di sana terlihat hanya dia sendirian tanpa tidak punya orang tua. Oke. Terus rumusan masalah apa yang kalian dapat di grup ini? Dari masalah yang kita dapatkan itu anak itu bisa terkena diare karena makanan yang ia makan itu belum tentu bersih dan juga sehat karena itu didapat dari tempat sampah sejak langsung. Apakah anak tersebut akan bisa diare seperti itu? Hipotesisnya makanan yang dimakan bagaimana kira-kira? Makanan yang dimakan itu kotor dan tidak ya. Oke, tepat sekali ya, sudah banyak dari grup ini. Give applause dulu ya. Maybe dari sini nanti bisa disampaikan rumusan masalahnya apa sih dari diskusi kelompok kalian.
untuk masalah ini kita menentukan dua, kira-kira hampir sama sih seperti grup yang sebelumnya, Oke, yaitu no worry, disampaikan saja. untuk urusan masalah kita itu adalah bentuk pertanyaan, di mana yang pertama adalah mengapa anak tersebut mencari makanan di tempat sampah, dan yang kedua adalah apa dampak yang bisa terjadi pada anak tersebut jika memakan makanan yang berasal dari tempat sampah. Oke, hipotesis tadi udah menonton kan video yang udah share video pembelajaran. Ada buku sains juga yang udah kalian baca nih, Miss lihat. Oke, bagus sekali. Terus kira-kira apa hipotesis yang ada dapat atau grup kalian? Silahkan. Untuk hipotesisnya, yang pertama, kenapa anak tersebut mencari makanan tempat sampah karena masalah kekurangan ekonomi, sehingga mencari tempat di tempat sampah merupakan pilihan terakhir untuk mempertahankan hidupnya. Dan untuk yang kedua, apa dampak yang bisa terjadi pada anak tersebut jika memakan makanan yang berasal dari tempat yang kotor, akan menyebabkan berbagai masalah pencernaan seperti diare, mah, dan lain sebagainya. Oke, tepat sekali. Give applause once again ya for the other group and sekali tesisnya. Oke, mungkin dari grup Alana grup ada tambahan atau sambahan mungkin buat mereka ada tambahan mungkin sedikit nggak masalah. Tambahan dari rumusan masalah, hipotesis, atau kalian mau share hipotesis yang udah sekalian buat dan rumusannya, oke? Oke. Maybe, Destin, bisa. Oke, silakan. Untuk dari kelompok kita menemukan masalah yaitu hampir mirip dengan kedua kelompok. Iya, hampir mirip ya. Karena tersebut tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan yang membuatnya menjadinya di tempat sampah. Yang kedua itu adalah apa yang bakal terjadi kepada anak tersebut. Ya, dan jelas akan terjadinya gangguan masalah pencernaan seperti diare, mah, dan lainnya. Oke, hampir mirip ya sama grupnya Adit. Give applause juga untuk grupnya maybe dari Kai and Adamu Group. Ada yang berbeda dari ketiga kelompok yang sudah membacakan? Kalau ada yang berbeda nggak masalah. Sama lah. Hampir? Oke, sama ya. Because time is up. Oke, sudah 10 menit kalian membuat Canva. Sekarang kita akan mempresentasikan, menyajikan hasil karya, yaitu tentang Canva yang sudah kalian kerjakan bersama teman kalian, cara menjaga organ pencernaan. Oke, di sini sudah ada yang share ke Miss Eka ya, itu ada Adit Group. Are you ready ya? Silakan for presentation. Oke, the first group for the presentation. Okay. Good afternoon, guys. Very good spirit. Okay, so now our group is going to present our poster. It's about how to take care of our digestive organs. So before we start our presentation, it's better for us to introduce ourselves. My name is Adit. My name is Kirana. My name is Nadira. I'm Airi. Okay, let's move on to the first one. Di sini ada mah. Penyakit mah itu disebabkan oleh terlambat makan ataupun mengonsumsi terlalu banyak kafein. Jadi cara mencegah penyakit mah yaitu makan secara teratur dan hindari makanan pedas dan asam. Untuk diare bisa dicegah dengan cuci tangan sebelum makan dan minum air yang higienis. Ketiga ada konstipasi. Cara menghindarinya dengan makan makanan berserat, contohnya sayur,
Kedua, tidak menahan buang air besar. That's all from our explanation. Do you guys have any question? Okay, Alana, you have question? Penyebab untuk penyakit diare apa saja kira-kira? Diare, oke. Pertama, saya jelaskan dulu apa itu diare. Nah, diare itu adalah kondisi di mana feses kita yang terlalu cair. Nah, yang menyebabkan diare itu seperti kita terlalu banyak mengonsumsi makanan berserat atau makanan kita yang terlalu kotor. Okay, any question again? Yes, Intan. I want to know contoh sayuran yang mengandung serat seperti apa? Mengandung apa? Serat? Serat. Serat banyak terdapat pada sayur-sayuran seperti terutama yang ada di bawah tanah seperti umbi dan lain-lain. Selain itu mungkin ada salah satu makanan yang saya pikir banyak mengandung serat, yaitu beras merah. Any question again? Ada pertanyaan lagi? Okay. Kenapa penyakit diare bisa membuat kita lemas, kurang tenaga? Karena dengan adanya penyakit diare itu sistem imun kita kan pastinya kan bekerja lebih keras untuk melawan semua penyakit itu, sehingga pastinya kita akan lebih lelah itu. Thank you, Dek. Tiga sudah karena Selain karena telat makan, penyakit mah itu bisa terjadi karena apa? selain telat makan, penyakit mah juga sebelumnya penyakit mah adalah suatu penyakit di mana terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung kita, dan selain telat makan mah juga terjadi karena memakan terlalu banyak makanan pedas atau asam. Okay, any question? You guys have any question? Okay. Okay. So, thank you for listening and have a great day. Thank you, Dr. Adamu juga sudah share ya. Good afternoon, everyone. So yeah, in this presentation I will explain about cara menjaga sistem pencernaan bersama teman-teman saya. Jadi sebelum saya mulai presentasinya, ada baiknya kita perkenalan dulu ya. Jadi dimulai dengan saya, nama saya Adamu. I'm Richard. I'm Peter. I'm Kai. I'm Sanjaya. Nah, kalian pasti semua sudah menonton video yang udah Miss kasih kan tentang anak yang mencari makanan di tempat sampah tersebut. Nah, menurut hipotesis yang kalian udah kasih tahu tadi, pastinya anak tersebut kemungkinan akan terkena diare. Jadi, selain diare, anak tersebut juga kemungkinan terkena penyakit lain. Nah, penyakit tersebut akan kita jelaskan di sini dan cara mencegah agar kita tidak terkena penyakit tersebut ya. Oke, jadi penyakit pertama adalah karies gigi atau gigi berlubang. Itu disebabkan oleh kekurangan kebersihan gigi. Cara mencegahnya adalah konsumsi air putih atau mengurangi makanan manis. Atur pola makan dan jangan sampai telat makan. Hindari mengkonsumsi. Jangan memanfaatkan audiens, Menghindari mengkonsumsi makanan masam. Penyakit ketiga adalah hepatitis. Cara menghindarinya itu juga bisa mengurangi mengkonsumsi makanan mentah yang terkontaminasi. Dan untuk penyakit yang terakhir adalah diare. Dan cara untuk menghindari diare adalah menjaga kebersihan makanan, karena makanan yang kurang higienis biasanya mengandung bakteri yang menyebabkan diare. Ya, jadi diskus kelompok kalian sudah sangat hangat sekali ya. Semuanya mengajukan pertanyaan di setiap grup. Artinya sekarang pertanyaan yang kalian tanyakan kepada grup lain tentang menjaga sistem organ pencernaan semua sudah tahu ya. Bagaimana saja atau apa saja cara menjaga. Yang pertama tadi ada
karies gigi, kita nggak boleh apa? Makan makanan manis. Setelah itu kalau emah kita harus menghindari makanan pedas, makanan asam. Kalau apalagi tadi hepatitis, cara mencegah, mengurangi mengkonsumsi makanan yang apa? Yang mentah ya. Jadi kalau yang suka makan sushi ini harus dikurangi ya, karena sistem pencernaan kalian itu sangat tidak kuat untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak dimasak seperti itu. Alangkah bagusnya kalian masak dulu ya. Jadi kalau orang Bali di sini Miss analogikan, kalau orang Bali itu sukanya makan lawar apa? Ya, lawar plek. Itu berhati-hati ya, pleknya plek ganas kita orang Gianyar. Jadi itu dagingnya super duper mentah semua. Konon katanya kenapa kalian tidak diare kalau makan itu, it's okay kalau lambungnya lagi bagus, sistem pencernaannya lagi bagus. Pada saat tidak bagus sistem pencernaan, kalian bisa apa? Diare, karena makanan yang kita makan tidak hygiene, tidak higienis di situ ya, tanpa dimasak. Siapa tahu dagingnya kalian makan itu babinya lagi sakit, kan kita tidak tahu, otomatis dagingnya tidak sehat dan tidak bagus untuk kalian konsumsi seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak tentang masalah atau cara menjaga sistem pencernaan kalian? Oke, ada pertanyaan? Oke, Adit, any question? Apa pertanyaannya lagi? Saya mau ini, kalau kita makan daging yang mentah, tentunya isi bakteri. Nah, kalau kita masak, apakah bakterinya akan hilang atau akan tetap ada beberapa, Mas? Nah, jadi kalau makanan yang sudah dimasak, oke, bagus sekali pertanyaan dari Adit ya. Apakah sudah menjamin, Miss, makanan kita makan apabila dimasak bakterinya itu sudah hilang? Menjamin. Harus dimasak berapa? Kalau misalnya sama seperti kalian masak air, harus berapa derajat ya? 100 derajat. Oke, harus benar-benar matang dan pengolahannya itu udah bagus. Nah, kadang-kadang kita sudah masak sampai matang. Anggap aja kalian menggoreng ikan atau menggoreng ayam, sudah direbus, sudah digoreng. Miss, kenapa saya bisa diare? Kira-kira apa penyebabnya? Tidak cuci tangan, iya bener. Habis itu kira-kira kena apa dia? Lalatnya itu bermetamorfosis di sana. Dia itu bertelur di sana. Sampai kita makan itu menyebabkan diare juga. Oke, seperti itu ya. Jadi ada pertanyaan lagi selain Adit? Ada pertanyaan lagi? Tidak ya. Jadi di sini semua sudah kita pelajari tadi ya, dari sistem pencernaan, organ-organnya sudah kita bahas sebelumnya dan kita ingat lagi. Setelah itu kita juga sudah membahas penyakitnya apa saja yang mengganggu organ-organ pencernaan. Setelah itu yang ketiga, kita juga sudah membuat kanva bagaimana cara menjaga sistem pencernaan seperti itu. Nah, dari semua itu siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Oke? Maybe Ratna, raise your hand tadi ya, raise hand tadi. Kira-kira apa sih yang sudah kita pelajari hari ini, Ratna? Yang kita pelajari dari hari itu, yang pertama itu kita jadi tahu bagaimana menjaga sistem pencernaan kita. Terus kedua, kita bisa menyelesaikan masalah berbasis video dan mencari jalan keluarnya sampai menemukan hipotesis tadi ya, dan menjaga cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Jadi untuk mengetes kemampuan kalian apakah sudah mengerti atau belum dengan materinya tadi yang kita sudah bahas bersama, tadi di pretest sudah kita lakukan, ada 4 anak yang dapat nilai 100. Apakah setelah kalian mendapatkan pembelajaran ini, pembelajaran sudah kita lalui ini dan sudah kita laksanakan bersama, hasil post test kalian akan lebih baik? Kira-kira lebih bagus atau lebih buruk? Lebih bagus, oke? Karena sudah melaksanakan pemahaman di sini, oke? Maybe untuk kegiatan kelompoknya kita sudahi. Sekarang silakan back to yourself ya. 3, 2, 1, go.
concentrate. Okay, please concentration ya. Ya, jadi kuisnya sudah berakhir ya, dan untuk mendapatkan poin yang besar itu sudah lebih banyak daripada sebelumnya, dimana Adit tetap bertahan ya, Irene, Intan, dan untuk the first di sini ada Justin. Give applause for Justin. Okay, I give you one sticker. Okay, give applause Justin. Okay, semangat lagi. The second is Ucha. Yay. Okay, I give you one sticker. Give applause. Give applause. High five. Okay, dan yang ketiga itu adalah Adit. Okay, I give you one sticker. High five. Semangat terus ya. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini sudah berakhir ya. Sebelumnya, apakah ada yang kalian ingin tanyakan dari pembelajaran yang ini? Apakah kalian ada yang belum kalian mengerti seperti itu? Oke, semua sudah mengerti ya. Jadi, Miss harapkan di sini semua anak tetap menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan cara mengkonsumsi apa? Ya, makanan yang sehat dan bergizi. Kalau tidak mau harus makannya bagaimana? Teratur dan tepat waktu. Oke, jadi seperti itu ya untuk menjaga sistem pencernaan kalian. Dan jangan lupa bagaimana caranya adalah seperti ini. Kalian juga banyak minum setiap hari bawa tumbler, juga cara menjaga sistem pencernaan agar tidak kekurangan air seperti itu. Harus biar nggak sembelit juga harus banyak mengkonsumsi sayuran yang mengandung apa? Serat. Oke. Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan belajar ke materi berikutnya. Jadi nanti untuk kelompok yang belum selesai atau beberapa kelompok di sini ada satu kelompok lagi yang belum selesai, itu bisa mengerjakan di rumah, ya. Jadi silakan pelajari pelajaran berikutnya, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Oke, bisa ya. Nanti Miss akan share, kita akan belajar seperti ini lagi. Miss akan share LKPD, Miss akan share video pembelajaran untuk mempersiapkan diri kalian sebelum kita belajar tentang sistem pencernaan di rumah. Sistem pernapasan. Siap ya? Nanti ingat, grup yang belum itu silakan kerjakan di rumah. Bagi yang sudah, kita bersiap untuk ke sistem pernapasan. Oke? Thank you for the time. Untuk ketua kelas, oke, the captain in the class, please stand up. Oke, kita berdiri. Silakan dipimpin doanya for the alama. Silakan dipimpin doanya. Before we end our class, let us pray for a moment. We'll start. Prayer and Parama Sakti. Om Santi Santi Santi. Okay, sit down again, back to your seat. Okay, kita berjumpa minggu depan. See you next week. Bye.